Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Dumateng yang mulia ayahanda guru, abang-handa guru, guru agung, guru mursyid kamil mukamil kholis mukhlisin, kepada para pemirsa semua, alhamdulillah wasyukuru ala ni'amillah. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita dapat dipertemukan lagi dengan channel saya ini, yaitu Syekh Ngiling. Pertemuan ini akan menguraikan tentang Islam yang kafah, Islam lahir batin, Islam jasmani rohani, itu namanya Islam yang sempurna. Islam artinya patuh, tunduk, jasmani dan rohani. Karena jasmani diatur dengan hukum-hukum syariat, aturan-aturan syariat. Islam rohani dibimbing dengan guru rohani sampai di situ, yaitu Islamnya Islam hakiki yang disampaikan dengan metodologi thariqatullah, sehingga ada beberapa syarat termasuk yaitu baiat dan lain-lain. Maka ketika rohnya sudah ditanami nur iman dan nur kitab, maka rohaninya sudah Islam, rohaninya sudah dibimbing oleh guru rohani. Nah, saya akan membacakan satu hadis. Ala innal fil jasadi mudghah fa idza shalahat jasaduhu kulluh wa idza fasadatil jasadu kulluh ala wahyal qalb. Ingatlah bahwa dalam jasad manusia itu ada mudghah, yaitu segumpal daging. Ketika segumpal daging itu bagus, maka semua akan jadi bagus, jasmani dan rohani. Ketika segumpal daging itu jelek, rusak, maka semua juga akan jelek dan rusak. Ala wahyal qalb, ingatlah itu adalah hati, yang di dalam hati ada rohani. Pentingnya rohani, karena hati atau rohani adalah merupakan raja di dalam jasad ini. Ada perintah tentang itu, ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kafah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kamu di dalam agama Islam ini fis-silmi secara kafah, yaitu semua, lahir batin, jasmani dan rohani. Dan jangan kamu mengikuti langkah-langkah syaitan, karena syaitan bagimu adalah musuh yang jelas.
Jadi itu jelas, ayat itu menjelaskan supaya Islam kita ini benar-benar kafah lahir dan batin. Maksudnya harus bagaimana? Itu kita tetap meseimbangkan antara syariat dan tarekat, itu nanti bisa kafah. Ojo nanti kita itu hanya satu sisi saja. Kalau begitu nanti juga akan munting atau guling. Tidak ada keseimbangan antara jasmani dan rohani. Karena kita nanti kalau pulang ke hadirat Allah Subhanahu wa taala, yang akan pulang adalah ruh kita. Karena ruh kita itu dari sisi Allah mirruhi, akan kembali ke Allah Subhanahu wa taala. Yang dulu ketika masuk roh dalam jasad itu suci, besok kalau kembali supaya bisa suci lagi. Untuk mensucikan rohani itu memerlukan guru pembimbing, karena maksiat yang paling berat, cara menghilangkan, cara menghapuskan itu adalah maksiat batiniyah. Maksiat ya dari hati, sifat-sifat yang jelek, sifat-sifat hasud, takabur, ujub, dan lain sebagainya. Maka dalam diri manusia itu seperti alas belantara, hutan belantara yang diisi penuh hayawan-hayawan. Dalam diri manusia seperti itu, sifat-sifat buas, hayawan buas, hayawan jinak, sifat-sifat angkuh dan lain sebagainya, sombong, senang riya, pamer, dan lain sebagainya, itu perlu pembersihan dan perlu bimbingan di dalam tarekat arwah. Nah, itu cocok, maksudnya sinkron untuk membersihkan roh, ya pakai tarekat arwah. Itu tidak lain, alat pembersihnya yaitu zikrullah, zikir yang bermetodologi. Nanti akan diajari memusatkan semua panca indera ke titik-titik yang ada di dalam dada, dalam diri manusia. Itu pusat-pusat, tempat-tempat sifat-sifat yang jelek-jelek. Maka dalam tarekat arwah itu ada halwat atau suluk. Wah, itu luar biasa, karena roh manusia, rohnya itu nanti akan naik dimensi, terus menembus dalam bimbingan guru rohani dengan cara dibersihkan rohaniahnya. Ini adalah tentang praktek dalam zikir bermetodologi. Ya juga perlu dimengertikan untuk umum, hanya sebagai pemancing saja, atau di situ diberi suatu pemahaman tentang pembersihan hati dan rohani dengan bimbingan rohani, guru rohani. Jadi dengan demikian akan terbimbing, karena kita itu dengan sendirinya pasti tidak akan
mampu untuk membersihkan rohani sendiri tanpa ada pembimbing. Cukup sekian, semoga bermanfaat. Ini adalah metodologi Tarekat Naqsabandiyah Khalidiyah. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.